Izin eh, share screen ya. Jadi tadi sudah dibahas tentang heart failure. Jadi inti dari heart failure itu sebenarnya yang sudah dijelaskan seperti dijelaskan teman kalian tadi adalah yang ada di slide ini. Jadi untuk menentukan pertama kita harus tahu dulu dasar fisiologinya, yaitu cardiac output merupakan heart rate dikali stroke volume. Di sini dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi cardiac output itu heart rate stroke volume, dan yang mempengaruhi stroke volume itu adalah contractility, preload, dan afterload. Jadi di tabel di diagram di samping di end-diastolic volume dan cardiac output diagram ini dapat dilihat masalah-masalah yang akan terjadi di gagal jantung. Kita bisa ambil contoh untuk orang normal, di mana dengan volume end-diastolik tertentu dapat menghasilkan stroke volume tertentu, di mana dilihat di diagram yang normal bahwa nanti akan semakin tinggi end-diastolic volume, maka kardiak yang dihasilkan juga akan semakin meningkat, yang merupakan eh, mm, hukum Frank Starling yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Namun untuk di diagram bawah di mana terjadi heart failure, mekanisme Frank Starling akan terganggu, di mana di titik B kita lihat dengan end-diastolic volume. End-diastolic volume ini mewakili dari preload itu. Jadi dapat menghasilkan stroke volume yang hanya segini. Namun dengan terjadi peningkatan end-diastolic volume, yang seharusnya terjadi peningkatan stroke volume, di mana di poin titik C peningkatan stroke volumenya sedikit. Jadi teman-teman harus memahami tentang slide ini terlebih dahulu untuk memahami dari gagal jantung itu sendiri. Di mana yang berperan di sini yang pertama adalah kontraktilitas, di mana kalau pasien-pasien yang diberikan support seperti dobutamin, maka kontraktilitasnya akan meningkat, di mana dari titik A dia akan bergerak ke atas. Jadi semakin tinggi kontraktilitas, maka akan semakin tinggi cardiac output yang dihasilkan. Namun jika kontraktilitas menurun, seperti pada gagal jantung, dia akan bergeser ke bawah. Selain itu, yang mempengaruhinya juga adalah preload itu sendiri. Preload itu diwakilkan oleh end-diastolic volume, di mana seharusnya terjadi peningkatan preload, akan terjadi peningkatan juga dengan stroke volume itu. Namun pada pasien gagal jantung, peningkatan preload tidak mempengaruhi daripada stroke volume. Yang terakhir adalah afterload, di mana afterload itu yang disebutkan tadi oleh teman kita bahwa tahanan yang harus dihadapi oleh pompa jantung itu sendiri. Jadi semakin banyak tahanannya, tentu stroke volume-nya juga akan menurun, cardiac output-nya juga menurun. Ini mekanisme kompensasi yang dijelaskan tadi. Ada sistem sympathetic nervous system, ada renin-angiotensin dan antidiuretic hormone atau disebut ADH, antidiuretic hormone. Nah, teman-teman harus juga memahami mekanisme kompensasi ini. Kalau untuk orang normal, kompensasi ini bermanfaat untuk meningkatkan cardiac output dan meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan gangguan daripada gagal jantung itu sendiri, di mana jantung tidak mampu mengkompensasi dari gangguan volume yang terjadi. Makanya ini juga harus dipahami. Kalau sudah paham itu baru masuk pada heart failure itu sendiri. Untuk menentukan pasien itu failure atau enggak, kita bisa lihat dari gejala, tanda klinis, sama ada pemeriksaan tanda objektif gangguan struktur jantung. Kalau gejalanya sudah tahu ya, DOE, kemudian PND, dyspnea on exercise, sesak nafas saat aktivitas, kemudian ada ortopnu, kemudian paroxysmal nocturnal dyspnea. Biasanya itu kalau di anamnesa eh, residen itu banyak dituliskan seperti itu untuk menentukan gagal jantung atau tidak. Kemudian gejalanya itu bisa tachypnea, yang jelas itu pasti akan dilihat railsnya ada rongki paru atau enggak, biasanya ada efusi pleura, kita ukur TVJ-nya meningkat atau enggak. Kemudian yang ketiga, syarat ketiganya adalah gangguan struktur. Gangguan struktur ini mungkin rata-rata bisa dilihat di echo, tapi yang lebih gampangnya kita bisa lihat EKG. Jadi kita lihat gambaran EKG-nya ada gambaran LVH atau tidak.
sudah mewakili. Dengan adanya tiga unsur ini sebenarnya sudah bisa tegak untuk mengarahkan ke gagal jantung itu sendiri. Untuk etiologinya kembali ke diagram yang di atas tadi, contractility, preload, afterload. Dia akan mempengaruhi stroke volume, kemudian berhubungan dengan heart rate akan mempengaruhi cardiac output. Jadi apapun yang menurunkan cardiac output itu dapat menyebabkan gagal jantung. Contohnya coronary artery disease. Kalau dari coronary artery disease ini yang masalahnya di mana? Di kontraktilitas, di mana terjadi iskemia daripada miokard sehingga kontraktilitasnya terganggu. Kalau valvular heart disease ini bisa menyebabkan uh, masalah di preload atau afterloadnya. Kalau di preload biasanya regurgitasi, nanti preloadnya diastolic volumenya akan meningkat. Kalau untuk afterload itu biasanya gangguan seperti hipertensi atau stenosis daripada katup-katup, contohnya aorta stenosis seperti itu. Kemudian ini hipertensi, gangguannya di afterload, kemudian COPD juga gangguan di afterload untuk jantung kanannya, dan kardiomiopati ini gangguan daripada kontraktilitasnya. Jadi kalau sudah paham diagram ini harusnya untuk gagal jantung sudah mengerti. Jadi untuk gagal jantung ini ada terminologi yang dipakai ada dua, yaitu stage berdasarkan ACC-AHA sama functional class berdasarkan NIHA itu sendiri. Jadi kalau untuk stage berdasarkan ACC-AHA ini di mana hanya pasiennya berisiko untuk memiliki menyebabkan gagal jantung, contohnya pasien yang memiliki hipertensi, tapi dia tidak ada bukti adanya gejala gagal jantung ataupun kelainan struktur. Balik ke sini tadi, harus ada gejala, tanda khas gagal jantung sama objektif gangguan struktur. Kalau untuk di yang ACC-AH ini, yang at risk, yang stage A ini hanya memiliki faktor resiko. Dia tidak mempunyai kelainan struktur jantung dan tidak mempunyai gejala. Kalau sudah masuk B, dia sudah memiliki gangguan struktur jantung. Pasiennya tidak punya gejala heart failure, tapi dia punya kelainan struktur. Kalau di EKG kita lihat ada LVH-nya atau di ronsen, CRT-nya meningkat, kesannya kardiomegali. Nah, itu masuk ke dalam stage yang B. Kalau stage yang C ini, dia sudah bergejala, pasiennya sudah sesak, kemudian sudah ada terdengar rails, kemudian di EKG ada LVH, atau di echo sudah tahu di ronsen nampak jantungnya membesar. Nah, kalau untuk yang stage D ini dia sudah bergejala berat dan sudah mendapat terapi pengobatan tetapi masih bergejala. Sama seperti kalau functional kelas dari NIHA mungkin sudah pada tahu ya, ada 4. Ini yang seperti yang sudah dijelaskan tadi yang stage berdasarkan ACC-AHA. Nah, kemudian untuk memastikan menentukan klasifikasi yang lain itu menggunakan ejection fraction-nya. Nah, ada 3 yaitu reduce ejection fraction, kemudian mildly reduce sama preserve. Nah, ini harus ditentukan menggunakan echo, di mana fraksi ejeksi daripada pompa jantung itu normalnya itu kan 50 sampai 70. Jadi persentase darah yang dipompakan dari jantung itu disebut dengan ejeksi fraksi. Jadi kalau darah yang di jantung yang dipompakan itu kurang dari 40% dinilai dengan echo, maka dia akan jatuh ke reduced ejection fraction. Kalau 41 sampai 49 dia mildly reduce, atau jika di atas 50 dia preserve. Nah, kalau untuk diagnosa, kembali lagi kita gunakan guideline yang ESC. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia harus ada presentasi klinis, riwayat daripada faktor risiko untuk terjadinya heart failure, ada presentasi klinis, dan adanya gangguan struktur. Kalau gejala klinis dan riwayat faktor resikonya bisa dicari, nanti ada riwayat seperti yang dijelaskan di tabel di atas. Ada riwayat yang ini misalnya hipertensi, ada riwayat AD, gangguan valvular, kardiomiopati. Kalau ada kemudian kita cari klinisnya, apakah ada DOE, kemudian ortopnu, dyspneu PND. Nah, kalau memang ada, kita cari pemeriksaan fisik yang dijumpa.
Pemeriksaan fisiknya itu biasanya kita dengar ronki basal atau rails, adanya pitting edema, kemudian bisa TVJ-nya kita nilai. Kemudian syarat ketiga adalah gangguan daripada struktur. Yang paling gampang kita nilai adalah EKG-nya. Kalau EKG-nya gambaran LPH atau ronsennya terlihat eh, kardiomegali, maka kemungkinan besar dia heart failure. Terus langkah selanjutnya jika memang tersedia NT-proBNP, kita periksa NT-proBNP-nya. Kalau nggak ada, ya langsung ke EKO. Nah, dari EKO baru juga kita bisa tentukan apakah klasifikasi berdasarkan ejeksi fraksinya. Jadi yang harus diingat itu sebenarnya adanya gejala klinis, pemeriksaan fisiknya apa, kemudian gangguan strukturnya. Kalau kita sudah dapat tiga ini, harusnya di mana-mana bisa EKG kayaknya sudah hampir setiap tempat ada atau ronsen. Jadi sudah kita bisa nilai pasiennya failure atau enggak. Selanjutnya ke pengobatan yang penting diketahui yaitu plastic nya daripada heart failure. ARNI, beta blocker, MRA, sama SGLT2 inhibitor. Kalau untuk diuretik ini biasanya untuk pasien yang masih basah atau yang akut. Nah, biasa kita gunakan, tapi dia nggak masuk ke Fantastic Four ini. Kemudian kita tentukan dari ejeksi fraksinya. Untuk tabel yang di bawah ini yang dinilai ini adalah komplikasi daripada heart failure itu. Komplikasi heart failure itu bisa sudden cardiac death atau arrhythmia maligna. Jadi kalau pasiennya punya riwayat iskemi, punya resiko sudden cardiac death, kita pasangkan ICD, implantable cardioverter defibrillator. Atau kalau dia punya risiko untuk aritmia maligna, kita nilai KRS kompleksnya lebih dari 130, kita pasangkan CRT, cardioverter resynchronized trap. Itu. Kalau untuk obat-obatannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk pasien-pasien yang akut biasanya yang jaga-jaga IGD, UPK2J, biasanya pasiennya kan datang jarang yang warm and dry, biasanya yang sudah bengkak atau yang masuk tensinya rendah, sudah udem di mana-mana. Nah, nanti penata laksanaannya berdasarkan klasifikasi Forrester ini. Kalau pasiennya ternyata hipotensi, kemudian nadi sulit diraba, tetapi pasiennya udem. Nah, itu masuk dalam kriteria cold and wet. Jadi harus kita apakan? Kita harus ubah pasiennya ke warm and wet dulu. Jadi kalau mau warm and wet dulu, kita naikkan tekanan darahnya, kita support lah. Bisa pakai vasopresor, dobutamin, atau norepinephrine. Diubah dulu menjadi warm and wet. Kalau sudah warm and wet, kita bisa masukkan inisiasi dari furosemid, berubah ke warm and dry. Kalau pasiennya sudah kering, tensinya sudah bagus, baru kita bisa inisiasi daripada empat pilar tadi, beta blocker, ARNI, SGLT, dan hmm, spironolactonnya. Ya, gitu. Ini sama seperti tadi, seperti yang saya jelaskan di sini. Kalau memang dia cold and wet, jadikan warm and wet, kemudian jadikan warm and dry. Kalau dia cold and dry, eh, kita berikan vasopresor saja, baru berubah ke warm and dry. Dan yang nggak kalah penting daripada acute heart failure itu adalah kita cari identifikasi dari penyebabnya. Biasanya campit ini. Kita cari apakah punya riwayat akut coronary syndrome, punya riwayat hipertensi, aritmia, gangguan mekanikal, eh, edem paru, ada infeksi, kemudian ada tanda-tanda tamponade atau tidak. Sekian dari saya, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, boleh. Ada yang mau didiskusikan. Izin, Ade. Maaf sebelumnya karena lama masuk tadi ya, jadi belum sempat ngeliat slide presentasi. Mungkin mau nambahin sedikit aja
Yang udah jelasin Bang Ade itu udah hampir lengkap ya, hampir semuanya. Paling kalau buat dokter umum di IGD, yang paling penting sih dari anamnesis dulu, gimana cara bedain kalau CHF itu gimana. Tadi yang kayak udah jelasin Bang Ade. Terus gejala-gejalanya apa, seperti ortopnu, PND, yang begitu-begitu. Terus dari pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan penunjang. Dan di sini paling kakak mau nambahin itu mungkin masih ada yang bingung. Sebenarnya CHF ini tuh gagal jantung kanan. Mungkin masih ada yang bingung. CHF ini sebenarnya gagal jantung kanan atau gagal jantung kiri atau bisakah keduanya gitu kan. Nah sebenarnya dia kalau berdasarkan patofisiologinya itu dia bisa dibedakan. Klasifikasinya itu berdasarkan ada istilahnya kalau berdasarkan fungsi itu systolic heart failure atau diastolic heart failure. Nah, kalau berdasarkan dari letak dari letaknya itu bisa gagal jantung kanan, bisa gagal jantung kiri. Nah, itu ada jadi kalau misalkan systolic heart failure itu bedainnya dengan diastolic heart failure. Kalau systolic heart failure itu kan istilahnya fraksi ejeksinya berkurang. Dari tadi Bang Ade sering nyebutin kan fraksi ejeksinya berkurang. Nah, seperti klasifikasi yang tadi kita tentuin dia yang mild, preserve, atau reduce. Nah, apa sih sebenarnya fraksi ejeksi itu? Jadi kalau fraksi ejeksi itu sebenarnya ada kegagalan dari fungsi jantungnya untuk memompa. Jadi balik balik lagi ke siklus anatomi jantung kan udah pada tahu ya semalam udah diajarin sama Kak Gina juga. Jadi kalau misalkan gagal fungsi memompa itu jadi ventricle itu gagal untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi darah yang dipompakan dari ventricle tidak bisa dipompa ke seluruh tubuh. Biasanya kalau CHF ini kan dia penyebabnya banyak nih. Dia ujung dari segala penyakit jantung, sindroma klinis kan. Nah, bisa disebabkan misalkan kegagalan dari fungsi memompa itu contohnya karena kejadian CAD, misalkan miokard infark, di mana otot jantungnya itu mengalami nekrosis, atau misalkan pada hipertensi yang di mana terjadi hipertrofi daripada otot jantung. Terakhir, eh, karena terjadi hipertrofi dari otot jantung, maka struktur otot jantungnya itu kan jadi berubah, sehingga kegagalan dari jantung itu untuk memompakan, misalnya kontraktilitasnya itu terganggu. Nah, contoh lainnya itu kalau kegagalan dari fungsi memompa itu seperti adanya kelainan katup. Contohnya kalau seperti aorta stenosis. Nah, itu kan stenosis terjadi katup dari aorta itu menyempit sehingga si ventricle itu membutuhkan pemompa yang lebih apa namanya pemompa yang lebih kuat gitu kan. Nah, lama-kelamaan akan terjadi kegagalan dari fungsi memompa. Nah, itu dia. Kalau istilahnya systolic heart failure. Kalau lama-kelamaan hal itu terjadi, maka stroke volume itu akan berkurang. Nah, kalau stroke volume akan berkurang, otomatis apa namanya lama-lama volume ke seluruh tubuh pun akan berkurang kan. Nah, apabila suplai darah ke tubuh akan berkurang, nah, itulah yang disebut dengan systolic heart failure. Kalau misalkan dia systolic heart failure, dia itu nggak ada kegagalan dari fungsi memompa, melainkan ada masalah daripada pengisiannya. Jadi kan kalau jantung itu kan dia ada satu mengisi, ada yang memompa. Nah, kalau dia systolic heart failure itu dia pengisian yang terganggu. Jadi ejection fraction-nya itu normal gitu. Nah, contohnya misalkan kalau yang pengisian itu seperti adanya mitral stenosis, otomatis dia menyempit kan. Nah, pengisian dari atrium ke ventricle itu terganggu. Nah, itu yang namanya diastolic heart failure. Nah, diastolic heart failure ini selain mitral stenosis bisa juga karena kardiomiopati restriktif. Nah, otot miokardiumnya itu menjadi kaku sehingga pengisiannya juga terganggu. Nah, kalau yang tadi istilah kedua itu gagal jantung kanan. Nah, kalau gagal jantung left side heart failure, gagal jantung kiri, itu bisa karena diastolik tadi, bisa karena sistolik, bisa keduanya. Tapi yang paling sering itu biasanya karena systolic heart failure tadi. Jadi dia berkesinambungan gitu.
Cuman istilahnya aja yang berbeda, ada berdasarkan fungsi, ada berdasarkan letak. Nah, kalau tadi diastolik, tadi kan gagal jantung yang satu lagi ini gagal jantung kiri. Nah, gagal jantung kiri ini bisa karena diastolik, bisa karena sistolik. Tapi yang paling sering itu karena sistolik. Nah, kalau sistolik tadi kan dia gangguan fungsi memompa kan yang terganggu. Otomatis tadi yang kayak kakak bilang stroke volume akan berkurang, maka suplai ke tubuh akan berkurang, maka tubuh kita ini pinter dia akan merespon. Nah, responnya dia akan kalau misalkan ke tubuh berkurang, maka otomatis ke suplai ke ginjal juga akan berkurang kan. Nah, tubuh akan merespon dengan mengaktifkan RAA system. Ada yang tahu mungkin RAA system? Biar nggak ngantuk kali harus ada yang ditanya nih. Ada yang pernah dengar nggak RAA system? Putri mungkin? Jadi kalau misalkan RA system itu kan renin, angiotensin, aldosteron system. Jadi si ginjal ini akan menghasilkan renin. Nanti renin itu diubah dari angiotensin 2 kemudian menjadi dengan ACE jadi angiotensinogen 2. Nah, nanti intinya itu mereka akan meningkatkan saraf simpatis, mungkin menyebabkan vasokonstriksi. Intinya mereka menyebabkan retensi cairan. Sebenarnya pada awalnya ini tujuannya untuk eh, apa menyeimbangkan. Namun apabila heart failure ini terus berlanjut dan terus berlangsung, dia lama-lama retensi cairan ini malah ujung-ujungnya gak bagus gitu buat si tubuhnya ini gitu. Nah, apabila ini terus berlangsung, itulah dia nanti retensi cairan ini eh, yang bakal dia buat backward. Istilahnya dia yang tadi menumpuk, dia akan buat backward di paru, itulah jadinya nanti sesak, kemudian ada ronki, tuh. Itu aja sih yang mau ditambahkan dari patofisiologi mungkin ya. Gimana? Kasih pada bingung ya. Atau udah pada ngantuk nih. Udah Bang Ade? Oke, adik mungkin ada yang mau ditanya atau masih bingung? Boleh bertanya nggak Kak? Boleh, Pak. Kak, jadi kan Kakak tuh jelasin tadi ada gagal jantung kanan sama kiri. Ada kemungkinan nggak Kak itu terjadi secara bersamaan gitu Kak? Oh, gagal jantung kanan sama gagal jantung kiri bisa aja terjadi bersamaan. Itu biasanya kalau gagal jantung itu gagal jantung kanan itu bisa diakibatkan dia bisa sendiri. Jadi biasanya kalau gagal jantung kanan yang sendiri itu dari penyakit yang kayak ada penyakit paru atau tumor. Nah, dia bisa bisa sendirian. Namun kalau gagal jantung kiri pasti dia gimana ya? Kalau kanan tuh bisa sendirian, tapi kalau gagal jantung kiri biasa berbarengan gitu. Mungkin yang lain bisa nambahin. Ya, mungkin aku mau coba nambahin dikit aja ya. Jadi mungkin maksud Kak Puput itu gini, kalau gagal jantung kanan itu kira-kira kenapa bisa sendiri? Karena paling sering memang melibatkan penyakit-penyakit pada paru, contohnya PPOK. Atau kalau kalau pada kasus yang akut misalnya ada emboli paru. Nah, kenapa bisa kalau yang kanan itu bisa timbul sendiri? Maksudnya kenapa nggak melibatkan jantung kiri? Itu misalnya lah terjadilah emboli paru. Kalau ada emboli paru kan berarti ada sumbatan di arteri paru. Otomatis yang meningkat secara tiba-tiba apa? Afterload-nya kan, afterload dari ventrikel kanan itu tiba-tiba meningkat. Jadi dia otomatis nggak bisa memompa ke parunya. Jadi kalau afterload-nya meningkat, otomatis kan output dari ventrikel kanannya berkurang. Output dari ventrikel kanan berkurang, kan menumpuk cairan itu overload, bakal mundur ke atrium kanan. Kalau dari atrium kanan itu cairannya mundur balik, itu kan dia balik ke sistemik melalui vena cava, baik itu inferior maupun superior. Makanya kalau dia gagal jantung kanan itu bisa sendiri.
Sementara kalau gagal jantung kiri itu biasanya kalau udah lama bakal pasti menyebabkan gagal jantung kanan juga. Karena kalau gagal jantung kiri, dia ibaratnya cardiac outputnya berkurang, pasti dia baliknya ke paru, dari sirkulasi paru bakal balik ke ventrikel kanan dulu. Jadi akan menyebabkan gagal jantung kanan juga. Mungkin itu aja sih yang mau aku tambahin. Atau ada yang kurang ngerti? Ada yang mau ditanya lagi? Nah, biasanya kalau udah gagal jantung kanan, itu tuh lah gejalanya nanti jadinya TVJ meningkat, terus jadinya ke very-ver. Ada hepatomegali, ada asites, kemudian ada apa nanti edema pada kaki. Itu sih kalau dia pada kanan. Karena kan dia udah istilahnya kalau dia backward kembali balik mundur kayak siklus jantung kan dari atrium ke ventrikel ini kan. Nah, kalau ini dia karena tekanan di ventrikel kanan itu meningkat, maka dia akan otomatis atrium kanan pun berusaha untuk meningkat gitu. Jadi kayak balik ke belakang, otomatis kan cairan akan tertumpuk di atrium kanan kan. Nah, atrium kanan cairan menumpuk, baliklah dia ke sistem. Itu makanya lah terjadi TVJ meningkat, asites gitu sih. Tapi kalau di jantung kiri, dia itulah tadi ke paru-paru, ada rongki, ada sesak gitu. Itu mungkin ada tambahan lagi atau ada yang masih belum? Makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya, Dek? Kalau enggak, kita masuk ke presentasi berikutnya. Ada yang masih kurang jelas untuk heart failure-nya? Oke, kalau udah nggak ada lagi, lanjut ke farmako ya, Dek. Apa Vel, ini nggak perlu di capture per topik ya? Oh, tadi belum ya? Belum capture ya? Kemarin sih gitu di capture per topik gitu dari slide mereka. Oh, boleh-boleh. Kok gitu, hidupin lagi, Dek, slide-nya yang judulnya. Biar ada barbuk dulu. Terhadap buat laporan. Vel, sampai capture Vel. Kenapa? Capture ya Vel. Yuk, yuk. Oke. Dah, mantap. Yuk, next. Yang farmako ya, berikutnya ya. Izin lift duluan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok kami akan menjelaskan obat-obat kardiovaskular, indikasi dan kontraindikasinya. Slide selanjutnya, Nurin. Yang pertama itu ada anti-angina. Slide selanjutnya, di mana anti-angina ini beberapanya itu yang pertama itu kita bisa masukin yaitu yang pertama nitrogliserin. Untuk indikasinya itu dia mengurangi nyeri dada pada angina pectoris, kemudian pada edema paru akut, nyeri sedang hingga berat yang terkait dengan fisura anus, kronis, dan hipertensi pulmonal. Untuk kontraindikasinya sendiri adalah pasien dengan infark miokard inferior, anemia berat, dan peningkatan tekanan intrakranial. Di mana untuk nitroglycerin sendiri, ini merupakan vasodilator yang berfungsi sebagai vasodilatasi, yaitu untuk
meregangkan sehingga dapat melegakan daripada iskemia itu sendiri. Untuk nitrogliserin ini sendiri ada yang dia sublingual, kemudian ada dia yang spray, di mana untuk ACS itu bisa digunakan untuk serangan akutnya. Baik, slide selanjutnya Nurin. Kemudian untuk anti angina selanjutnya yaitu beta blocker, di mana beta blocker ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu ada beta 1, kemudian ada yang beta 2, di mana untuk beta 1 ini dia terdapat pada miokard, kemudian untuk beta 2 ini terdapat pada pembuluh darah dan sistem-sistem bronkial. Untuk beberapa contoh obatnya seperti nadolol, kemudian propanolol, sotalol, timolol. Kemudian slide selanjutnya Nurin mungkin. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah bisoprolol, di mana bisoprolol ini indikasinya itu adalah mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian untuk angina pectoris sendiri, aritmia dan gagal jantung. Untuk kontraindikasinya sendiri, di mana dikontraindikasikan pada pasien-pasien kondisi denyut jantung di bawah 50 kali per menit dan hipotensi. Contohnya itu pada shock-shock hipovolemik dan shock kardiogenik. Di mana untuk bisoprolol ini sendiri, untuk golongan-golongan beta blocker, itu bisa menurunkan kebutuhan oksigen pada miokard kita, sehingga bisa juga melegakan daripada iskemia itu dengan menurunkan kebutuhan oksigen miokard. Selanjutnya, Nurin. Kemudian untuk antagonis kalsium, di mana dibagi menjadi dua, ada yang jenis dihidropiridin dan ada yang non-dihidropiridin. Dan untuk dihidropiridinnya itu ada nifedipin dan amlodipin. Untuk non-dihidropiridinnya ada diltiazem dan verapamil, di mana cara kerjanya untuk mengatasi daripada iskemia miokard itu yang pertama dengan mengurangi kebutuhan daripada oksigennya, yaitu sama dengan sini tadi yaitu venodilatasi. Dia dapat mengurangi pengisian dan ukuran dari ventricle itu. Dia akan mendilatasikan daripada si arteri-arteri dan mengurangi tahanannya. Kemudian mekanisme yang kedua itu dia meningkatkan suplai oksigen daripada miokard melalui dilatasi daripada koroner. Kemudian untuk mekanisme terakhirnya itu ini dapat obat-obat daripada antagonis kalsium ini dapat melegakan vasospasma daripada arteri koroner sendiri. Saya selanjutnya, Nurin. Untuk beberapa obat yang kami masukkan, yang pertama itu ada nifedipin, di mana indikasinya itu adalah angina vasospastik, angina stabil kronis, dan digunakan untuk hipertensi. Kemudian untuk kontraindikasi absolut daripada pemberian dari nifedipin ini, yaitu pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap nifedipin, komponen penyusunnya, kemudian kalsium channel blocker lainnya. Lalu untuk infark miokard dengan ST elevasi. Kemudian slide selanjutnya, Nurin. Lalu ada verapamil. Untuk verapamil ini adalah golongan non-dihidropiridin yang dia itu juga bertindak sebagai vasodilator sama seperti si nifedipin tadi. Namun golongan dari non-dihidropiridin ini dia tidak sekuat daripada si dihidropiridin, tapi bisa juga memberikan memberikan pengurangan pada si angina ini. Untuk indikasinya aritmia supraventrikular, hipertensi, angina pectoris, dan profilaksis sekunder infark miokard akut. Untuk kontraindikasinya yaitu shock kardiogenik dan AV block. Kemudian kita juga harus berhati-hati memberikan verapamil pada pasien-pasien yang bradikardia dengan gangguan ginjal ataupun hati. Selanjutnya, kemudian untuk antihipertensi, di mana untuk antihipertensi ini sendiri, untuk antihipertensi ini sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kita masukkan ke antagonis sistem RAA, di mana dia akan menurunkan resistensi vaskular perifer dan menurunkan retensi daripada natrium. Contoh obatnya itu dia ada yang S inhibitor. Ada yang S inhibitor yaitu captopril dan captopril salah satunya. Kemudian ada yang dia jenisnya angiotensin reseptor blocker seperti kandesatan. Kemudian ada yang golongan vasodilator, kita juga menggunakan vasodilator untuk antihipertensi, yaitu menurunkan
cara kerjanya itu menurunkan resistensi vaskular perifer. Contohnya tuh ada CCB yang tadi dijelaskan, yang dihidropiridin dan non dihidropiridin. Dihidropiridin amlodipin, dan dihidropiridin seperti diltiazem dan verapamil. Kemudian untuk simpatolitik yaitu contohnya adalah beta blocker. Dia itu bisa menurunkan denyut jantung, kontraksi jantungnya juga bisa menurun, dan sekresi daripada si renin ini juga nanti menurun. Selanjutnya, contoh beberapa obatnya, yang pertama itu ada HCT, di mana indikasinya itu untuk hipertensi esensial. HCT ini dia fungsinya itu untuk menurunkan volume daripada sirkulasi, sehingga bisa digunakan sebagai antihipertensi. Kontraindikasinya itu adalah pada pasien dengan kondisi anuria atau memiliki gangguan fungsi ginjal yang berat. Kemudian slide selanjutnya, Nurin. Lalu ada bisoprolol seperti yang sudah dijelaskan tadi, indikasinya ada mengatasi hipertensi, tekanan darah tinggi, angina pectoris, aritmia, dan gagal jantung. Kontraindikasinya ada denyut jantung yang di bawah 50 kali per menit, hipotensi, shock kardiogenik, dan shock hipovolemik. Selanjutnya, Nurin. Kemudian ini ada captopril, yaitu S inhibitor, indikasinya adalah hipertensi ringan sampai dengan sedang, di mana nanti tidak akan terbentuk angiotensinogen 2 dan vasokonstriksi pun tidak terjadi. Lalu untuk indikasinya tadi hipertensi ringan dan sampai sedang. Kemudian untuk kontraindikasinya itu ada riwayat hipersensitivitas dengan obat ini. Kemudian captopril ini juga bisa menyebabkan batuk seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka pilihan yang sebaiknya kita pilih jika captopril menyebabkan batuk yaitu golongan ARB, yaitu seperti kandesartan. Selanjutnya, Nurin, ini golongan kandesartan ARB, indikasinya menangani hipertensi pada orang dewasa dan anak, kemudian bisa menangani juga gagal jantung pada orang dewasa. Untuk kontraindikasinya ada riwayat hipersensitivitas juga terhadap kandesartan, pasien hamil dan menyusui, anak berusia kurang dari 1 tahun, dan pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, Nurin, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas obat antiaritmia. Obat antiaritmia ini obat yang bekerja mempengaruhi fungsi elektrofisiologis jantung dengan jalan memeluk saluran ion seperti saluran natrium, kalsium, dan kalium, atau dengan mengurangi efek simpatis. Nah, obat antiaritmia ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas 1, itu ada obat quinidin. Nah, indikasi dari quinidin ini adalah sebagai obat anti aritmia dan obat anti malaria. Untuk kontraindikasi dari quinidin ini itu dikontraindikasikan untuk pasien dengan riwayat alergi terhadap quinidin ataupun untuk yang memiliki riwayat trombositopenia imun atau pernah mengalami purpura trombositopenik selama terapi dengan menggunakan quinidin atau sebelumnya. Next slide. Kedengeran ya suara? Apakah suara Ayu terdengar? Terdengar ya? Oke. Lanjut ke lidocaine. Obat lidocaine ini diindikasikan untuk sebagai anestesi lokal atau regional untuk agen antiaritmia dalam manajemen aritmia ventrikel. Untuk kontraindikasi dari lidocaine ini itu dikontraindikasikan untuk pasien dengan hipersensitivitas terhadap lidocaine, kemudian juga untuk pasien hipovolemia, complete heart block, kemudian diperhatikan untuk berhati-hati pada kelainan hepar, kehamilan, dan pada pasien menyusui. Selanjutnya ada obat phenytoin.
kejang tonik-klonik maupun kejang yang vokal pada epilepsi. Nah, obat ini juga digunakan untuk menangani status epileptikus dan mencegah kejang setelah kraniotomi. Nah, untuk kontraindikasi dari phenytoin ini dikontraindikasikan pada kasus hipersensitivitas terhadap phenytoin dan pada pasien dengan riwayat hepatotoksisitas akut akibat phenytoin. Selain itu, obat ini juga dikontraindikasikan untuk digunakan bersamaan dengan delafirdin. Selanjutnya untuk kelas 2 obat anti aritmia itu ada propranolol. Ini diindikasikan untuk hipertensi, angina, aritmia, infark miokard, dan bisa di next slide dan migrain. Kemudian untuk kontraindikasinya itu pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap propranolol, pasien dengan asma, serta resiko hipoglikemia pada bayi. Selain propranolol ada atenolol. Obat atenolol ini diindikasikan untuk pasien angina pectoris, infark miokard, dan hipertensi. Untuk kontraindikasinya itu dikontraindikasikan pada pasien dengan sinus brakikardi, blok atrioventrikular dengan derajat 1, dan shock kardiogenik, kemudian ada gagal jantung, dekompensata. Pada pasien gagal jantung, pemberian atenolol dapat memperberat kondisi melalui depresi kontraktilitas miokard, dapat memperberat derajat kerusakan pada jantung. Next slide. Selanjutnya untuk anti aritmia yang kelas 3 itu ada obat amiodaron. Amiodaron ini diindikasikan untuk pasien aritmia ventrikel pada pasien dewasa, misalnya pada pulseless ventricular tachycardia atau fibrilasi ventrikel yang tidak responsif dengan kompresi jantung. Untuk kontraindikasinya itu dikontraindikasikan pada pasien blok SA dan sinus brakikardi. Next slide. Selanjutnya untuk yang kelas 4 itu ada verapamil. Verapamil ini diindikasikan untuk pasien aritmia supraventrikular, hipertensi, angina pectoris, profilaksi sekunder infark miokard akut. Lalu untuk kontraindikasinya itu pada pasien dengan shock kardiogenik dan AV block. Selanjutnya di diltiazem, maaf, itu diindikasikan untuk penata laksanaan hipertensi, angina pectoris, dan aritmia. Untuk kontraindikasikan untuk pasien sinus nodus dan blok atrioventrikular dengan yang drama dan 3. Kecuali jika pasien itu adalah pacu jantung telah terpasang dan pada pasien potensi. Next slide. Selanjutnya diuretik. Nah, obat diuretik ini digunakan untuk menurunkan preload dengan jalan mengurangi volume cairan. Next slide. Nah, diuretik ini ada beberapa jenis. Salah satunya
Di antaranya itu ada HCT. HCT ini masuk ke dalam golongan thiazid yang thiazid diuretik. Nah, untuk indikasi dari HCT ini itu ada hipertensi, gagal jantung, em, gagal jantung dan mengurangi edema akibat eh, berbagai penyakit seperti sirosis dan hepatitis. Untuk kontraindikasinya itu pada pasien dengan kondisi anuria atau memiliki gangguan fungsi ginjal berat. Selain itu pasien yang memiliki alergi terhadap HCT atau obat derivat sulfonamid. Selanjutnya ada yang furosemid. Furosemid ini masuk ke dalam diuretik hop yang diindikasikan untuk tata laksana overload cairan dan edema yang disebabkan karena gagal jantung, sirosis hati, dan penyakit ginjal. Diindikasikan untuk pengobatan hipertensi baik digunakan tunggal maupun kombinasi dengan obat hipertensi lainnya. Untuk kontraindikasi dari furosemid ini pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap furosemid dan juga pada pasien yang alergi terhadap antibiotik sulfonamid. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk obat inotropik. Obat inotropik ini dia bekerja dengan cara meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada dopamin. Dopamin itu dia obat yang diindikasikan untuk menangani masalah ketidakseimbangan hemodinamik seperti urgensi, terutama ada shock kardiogenik dan shock sepsis. Dan dia itu dikontraindikasikan pada pasien yang pheochromatoma atau pasien dengan tumor kelenjar adrenal yang mensekresikan katekolamin. Dan juga dopamin sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang hipersensitivitas terhadap dopamin, serta pasien fibrilasi ventrikel, takiaritmia yang belum terkoreksi. Selanjutnya, untuk obat dobutamin itu dia diindikasikan pada keadaan penurunan kontraktilitas jantung seperti gagal jantung dengan penggunaan dalam jangka pendek, dan dia dikontraindikasikan jika digunakan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, dan juga dengan infak miokard, unstable angina, hipertensi berat, aritmia, miokarditis akut atau perikarditis, dan hipokalemia. Slide selanjutnya itu obat norepinephrine. Dia ini diindikasikan terutama dengan penggunaan utama norepinephrine itu ialah sebagai vasokonstriktor perifer, juga diindikasikan untuk mengontrol tekanan darah pada pasien hipotensi akut, dan juga dapat digunakan sebagai tambahan potensial dalam pengobatan henti jantung dengan hipotensi berat. Dan dia itu dikontraindikasikan yang kita tuh dapat mempertimbangkan pada keadaan volume darah rendah, tetapi dapat juga digunakan pada sebagai tindakan darurat untuk pertahankan tekanan perfusi koroner atau cerebral sebagai menunggu resusitasi volume yang sesuai. Tidak bisa juga pada trombosis vaskular, baik itu di mesenterika atau perifer. Pada keadaan hipoksia, pada keadaan hipertensi dan kehamilan. Selanjutnya itu ada obat koagulasi darah. Ini tuh obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah, dan obat ini digunakan untuk mengatasi atau mencegah penyumbatan pembuluh darah. Ada dua jenis obat pengencer darah, itu berdasarkan cara kerjanya, itu ada antiplatelet dan antikoagulan. Nah, kalau antikoagulan itu adalah obat yang antiplatelet bekerja dengan cara memutuskan ikatan antara sel. Nah, contoh obatnya itu ada aspirin, clopidogrel, sedangkan koagulan itu dengan cara mencegah terbentuknya jaring-jaring di antara sel platelet. Contoh obatnya itu ada warfarin dan heparin. Selanjutnya,
Untuk obat antiplatelet itu ada aspirin. Aspirin itu diindikasikan untuk angina pectoris, stroke iskemik, infark miokard, eh, artritis reumatoid, dan banyak yang lainnya itu. Selanjutnya itu dia dikontraindikasikan untuk hipersensitivitas terhadap obat dan juga asma, urtikaria, dan demam. Kalau di obat clopidogrel itu dia diindikasikan pada unstable angina, eh, NSTEMI atau STEMI, infark miokard, terus untuk sekunder CABG. Dan dia dikontraindikasikan untuk hipersensitivitas terhadap clopidogrel juga dan perdarahan patologis aktif terutama di ulcus pepticus atau perdarahan intrakranial. Slide selanjutnya ada obat Ricaglerol, itu dia diindikasikan untuk unstable angina juga, NSTEMI, STEMI, dan sekunder CABG. Dengan kontraindikasinya itu ada hipersensitivitas terhadap obat tersebut, dengan perdarahan patologis juga, dengan perdarahan intrakranial atau gangguan hati. Slide selanjutnya. Ada obat dengan antikoagulan itu ada warfarin dan heparin. Kalau warfarin itu dia diindikasikan untuk profilaksis dan pengobatan komplikasi tromboemboli dari fibrilasi atrium atau penggantian katut jantung. Ada juga dia untuk profilaksis dan pengobatan trombosis vena dan juga untuk pengurangan risiko kematian infark miokard berulang dan kejadian tromboemboli misalnya kayak stroke dan embolisasi iskemik setelah infark miokardnya. Dan dia dikontraindikasikan itu untuk hipersensitivitas terhadap obat tersebut dengan tindakan pembedahan, ada perdarahan juga dengan anestesi blok regional atau lumbal mayor. Terus dia untuk hipertensi dan kehamilan. Kalau heparin itu dia diindikasikan untuk mencegah dan pengobatan kejadian trombotik seperti deep vein thrombosis. Terus ada pulmonary embolis, terus ada atrial fibrilasi, dan juga heparin juga dapat digunakan untuk mencegah koagulasi berlebih selama prosedur seperti operasi jantung atau sirkulasi ekstrakorporeal dan atau dialisis. Dan banyak juga bisa digunakan pada kondisi trombotik juga lainnya, misalnya kayak fibrilasi atrium, ACS, endokarditis, emboli sistemik, atau trombosis vena. Dan dia itu dikontraindikasikan untuk trombositopenia dengan pasien yang mengalami perdarahan aktif juga yang tidak terkendali kecuali untuk disseminate intravascular coagulation atau DIC. Slide selanjutnya. Baik, bisa dilanjutkan oleh saya. Yuk, mana Dek? Yang lanjutin siapa Dek? Halo, yang mempresentasikan obat boleh dimulai. Kenal juga, Gina mau ambil alih aja ya.
daripada kelamaan nunggunya. Jadi tadi kan udah boleh ya izin Hasian ya. Oh, iya, iya Bang. Yang presentasi siapa harusnya di sini? Izin Bang, Bang Raka Bang, tapi ini lagi coba join Bang, tadi ada hilang sinyal gitu Bang sebentar. Oh, oke nggak apa. Selagi kita nunggu Bang Raka juga sama karena udah malam juga langsung abang ambil alih aja sebentar nanti kalau datang Raka boleh ditambah ya. Tadi kan Baik udah Bang. jelasin semuanya obat-obatnya semua. Jadi kan kalian udah tahu indikasi kontraindikasi. Kalian juga harus tahu efek samping dari obatnya sendiri. Izin abang kasih slide satu slide aja, boleh? Ntar ya. Udah nampak slide-nya? Udah nampak slide-nya ya? Sudah Bang. Oke, jadi ini kebetulan ini ada efek samping yang abang rangkum dulu pas UKDI. Jadi kemungkinan bisa lah sebagai tambahan ilmu kalian, sebagai juga nanti bahan edukasi untuk pasien-pasien yang dapat obat-obat seperti ini gitu. Nah, yang pertama kalian ini ada S inhibitor. S inhibitor selalu dari dulu dibilang di farmakologi efek sampingnya itu ada batuk dan juga hiperkalemia. Dan juga kalau misalnya ARB dia ada hiperkalemia, ada juga menyebabkan peningkatan fungsi ginjal. Nah, tapi kalau hiperkalemia pada ARB itu biasanya lebih ringan daripada efek samping S inhibitor efek samping hiperkalemia pada S inhibitor. ARB sendiri juga dapat menyebabkan peningkatan fungsi ginjal yang nanti akhirnya apabila nanti dia dipakai dalam jangka waktu yang panjang dan tidak terkontrol dan tidak ada dilihat fungsi ginjalnya juga dapat menyebabkan gagal gagal ginjal. Nah, kemudian yang dari CCB sendiri, CCB ada dua, dihidropiridin dan non dihidropiridin. Kalau dihidropiridin yang paling sering itu nanti ada tuh kan dihidropiridin dia obat paling sering kita kasih itu amlodipin, entah 5 atau 10 miligram. Biasanya efek sampingnya itu yang paling sering ada edempedis. Edempedis jadi pasiennya ini ngeluhnya nanti kakinya tiba-tiba bengkak, nanti kita malah curiganya ke CHF. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien dengan kakinya bengkak dan dia ada riwayat penggunaan amlodipin, abang sarankan hentikan dulu amlodipinnya, ganti dengan obat lain. Kalau misalnya emang dengan obat lain pun edempedisnya masih ada, disarankan untuk ke tata laksana CHF atau ya diagnosa CHF dinaikkan. Di CCB dihidropiridin itu juga seringnya sakit kepala. Nah, kalau yang non dihidropiridin yang paling sering itu ada dua obat seperti yang tadi dijelaskan, tapi yang paling sering efek sampingnya itu pertama verapamil, dia bisa menyebabkan konstipasi. Kalau misalnya diltiazem dia efek sampingnya sakit kepala. Kalau diuretik sendiri udah pasti karena efek obatnya itu yang mengeluarkan cairan, efek sampingnya peningkatan berkemih, disfungsi seksual, hipokalemia, ataupun hiponatremia. Makanya biasanya diuretik seperti furosemid disandingkan dengan spironolakton untuk mencegah pengeluaran kalium dan natrium yang berlebih. Kemudian yang terakhir yang abang pernah dapat efek sampingnya itu beta blocker yang paling sering obatnya itu bisoprolol. Dia efek sampingnya nanti bisa lemas juga bisa juga bronkospasm. Nah, efek-efek samping ini bisa kalian mungkin banyak lagi yang belum abang rangkum, tapi ini salah satu bahan lah yang bisa kita jadikan untuk edukasi pasien kita ke depan. Itu aja sih tambahan dari abang. Kalau dari yang lain kayak Bang Felino, Bang Adi ada tambahan, Bang? Mungkin aku ada mau nambahin juga dikit ya dari slide kalian. Boleh tolong share screen lagi coba dari slide di awal-awalnya. Aku ada nambahin dikit aja. Dari yang awal-awal coba. Tadi yang awal kalau nggak salah bahas nitrat ya. Obat anti angina yang bagian nitrat.
Nah, ini. Coba ini nitrogliserin tadi. Di sini kan kalian buat deh, ini kontraindikasinya pasien dengan infark miokard inferior. Nah, ini sering, karena biasanya kan kalau koas itu paling sering bawa kasus-kasus ACS atau CHF lah. Kira-kira ada yang tahu nggak deh, kenapa kontraindikasi pasien dengan infark miokard inferior ini dikasih nitrat? Kalau ada yang tahu, jawab aja deh. Karena dapat menyebabkan hipertensi ya, Bang. Gimana, gimana? Siapa? Halisha ya? Halisha kenapa tadi jawabannya? Dia dapat menyebabkan hipertensi, Bang. Menyebabkan hipotensi, putus-putus ya suara si Halisha ini. Eh, karena dia dapat menyebabkan hipertensi. Ya, hipotensi ya, Halisha bilang ya. Jadi gini, sebetulnya kontraindikasinya itu bukan pasien dengan infark miokard inferior. Ah, idenya udah betul menyebabkan hipotensi, tapi lebih ke infark jantung bagian kanan. Nah, tapi kenapa kalau infark bagian inferior ini kita harus lebih waspada ya? Karena seperti kita ketahui kan kalau yang memperdarahi eh, eh, in- segmen jantung bagian inferior itu kan RCA, right common coronary artery. Nah, cuman RCA ini juga memperdarahi bagian inferior dan juga bagian jantung kanan. Nah, makanya kalau setiap orang dengan infark inferior biasanya kita harus EKG kanan. Nah, kenapa yang dikontraindikasikan untuk pemberian nitrat ini sebetulnya bukan khusus inferior, tapi lebih ke bagian kanannya. Kenapa? Karena jantung bagian kanan ini sangat preload dependent. Jadi maksudnya dia cardiac output dari jantung kanan itu sangat tergantung dari preload. Sementara fungsi nitrat ini dia itu vasodilator, khususnya lebih ke venodilator. Dia lebih lebih banyak mendilatasi vena. Kecuali dosis-dosis yang sangat tinggi baru dia mulai ke arteriodilator. Nah, kalau vena itu dilatasi, jadi jantung kanan itu kan dapat darah dari vena cava inferior dan superior. Jadi kalau vena-vena utama itu dilatasi, otomatis preloadnya berkurang. Jadi cardiac outputnya juga berkurang dari jantung kanan. Makanya jadi sebetulnya untuk obat-obatan nitrat ini yang dikontraindikasikan adalah infark dari bagian jantung kanan, infark ventrikel kanan. Jadi biasanya itu ada supervisor yang sering nanya waktu ujian kalau untuk ujian koas. Baru next lagi, boleh? Atau ada yang masih nggak ngerti mengenai ini? Oh, udah bisa next. Iya, ini beta blocker. Eh, Kalau beta blocker gimana bisa nurunin demand oksigen? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Gimana Hasian tahu kira-kira Hasian? Ini bang, kurang tahu bang. Ya intinya kalau beta blocker ini dia juga sering dipakai untuk rate control ya. Jadi dia untuk mengurangi heart rate. Jadi kalau seperti kita ketahui kan kalau makin cepat heart rate kita makin takikardi, demand makin meningkat. Ya kalau ini mungkin simple ya. Kemungkinan ya itu aja yang penting next lagi bisa next lagi yang lain. Next lagi next. Ya ini juga slide-nya mungkin masih banyak lagi ya. Atau ada yang mau ditanya lagi mengenai farmako? Mungkin udah malam juga. Atau ada yang mau ditambah lagi Bang Tony, ada yang mau tambah lagi Bang? Kalau nggak ada biar kita tutup. Cukup lah itu. Cukup ya. Udah tutup Bang Ton. Itu satu lagi ada ya, pencegahan ya, belum ya? Ya pencegahan cardiovascular disease bang. Iya, tadi kami udah baca-baca kan, slide-nya bagus. Jadi kalau kita lanjut, ini udah jam 10 lewat, kayaknya udah nggak efektif lagi lah untuk kita diskusi.
Tapi kalau adik-adik mau baca itu slide yang itu sudah bagus, sudah cukup lah. Mungkin pun sudah lebih lah untuk anak koas. Dan kayaknya kalau preventif sih dikit ditanya tuh. Lebih banyak ke gawat-gawat daruratnya aja. Seperti kata Bang Felino tadi, mungkin ya ACS paling banyak masuk nanti. Yang buat slide siapa ya? Untuk preventif. Ini bang, saya bang. Nah, itu slide-nya udah bagus. Mungkin udah tahu juga lah. Kan nggak mungkin asal buat kan. Itu juga paham lah sedikit-sedikit. Eh, Nanti bisa kasih tahu teman-temannya tentang preventif penyakit kardiovaskular. Ada yang mau ditanya lagi? Kapan ujiannya ya? Tadi udah ada yang ujian, Bang. Ini besok ujian nih. Kenapa, Bang? Besok ujian lagi. Besok. Bentar ya, Bang. Jadi udah ada yang ujian tadi. Udah ada, Bang. Siapa supervisor adik yang ujian tadi? Dokter Hilvan, Bang. Oh enak lah dari luar. Sama beliau. Dua orang tadi. 2 orang ya. Jadi udah dapat status pasien semua, udah dapat kasus semua. Alhamdulillah udah, Bang. Nah, ya. Ya, oke lah. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita tutup lah ya. Udah malam juga, biar bisa istirahat. Nanti kalau mau ada yang ditanya lagi, boleh tanya ke kami, WA aja juga boleh. Ya udahlah, kalau nggak ada yang mau ditambahin lagi dari teman-teman, kita tutup ya. Makasih ya, adik semua ya.